Gujarat atau India. Pendukung teori ini umumnya dari sejarawan Barat. Mereka berpendapat bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang Muslim India sekitar abad ke-13 Masehi. Argumen yang digunakan: kurangnya fakta dan penjelasan mengenai peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sementara itu, hubungan dagang Indonesia dan India sudah lama terjalin. Adanya bukti batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai dengan bertulisan wafat pada tahun 1879 Masehi. Keterangan Marco Polo yang mengatakan bahwa dirinya pernah tinggal beberapa waktu di Sumatera pada tahun 1292 Masehi untuk menunggu angin demi pelayaran selanjutnya. Beliau berpendapat Islam masuk ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim abad ke-7 Masehi. Beliau menggugat dan mengkoreksi teori Gujarat sejak tahun 1958. Peranan bangsa Arab tidak bisa diabaikan sebagai pembawa Islam karena Gujarat hanya tempat singgah dan transit semata, sedangkan Mekah tempat pengambilan ajaran Islam. Ditemukan makam Syekh Mukaiddin pada tahun 674 Masehi yang menunjukkan adanya perkampungan Arab di Barus, sebuah pantai sebelah barat Sumatera. Berita Tiongkok, Raja Tajan mengirimkan utusan ke Ratu Sima, Raja Kalingga, Jawa Tengah untuk menguji amanah dan kejujuran warga negara itu dengan menebarkan pundi-pundi berisi emas di tengah jalan. Zainal Abidin Abbas memperkuat bahwa Islam masuk ke Sumatera Utara pada abad ke-7 tahun 684 Masehi, ditandai dengan datangnya pemimpin Arab Islam yang mempunyai jumlah pengikut Islam di daerah tersebut. Kekuasaan politik Islam berdiri di Indonesia abad ke-13. Menurut teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 karena sangat keliru apabila masuknya Islam disamakan dengan berdirinya kekuasaan politik Islam. Teori Persia. Menurut teori Persia, Islam baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya sebelum ke Indonesia lebih dulu singgah ke Gujarat. Pendapat ini didasari beberapa alasan. Pertama, kosakata Persia yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, syarab menjadi anggur, kapitan nahkoda, gos vergozer tamasya, jasa keduri. Kedua, penggunaan istilah berbahasa Persia dalam sistem pengajaran membaca Al-Quran untuk menyebut harokat dalam bahasa Arab. Contohnya, kata jabar, damah, pes, dan kasroh, jer. Ketiga, munculnya pengaruh sastra Persia dan India dalam sastra Islam Nusantara terlihat pada munculnya karya terjemahan dengan bahasa Persia seperti Kisroh Emir Hamzah dan lain sebagainya. Tiongkok datang ke Indonesia dengan dibawa oleh Cheng Hao dan pedagang-pedagang Muslim Tiongkok melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Tiongkok dalam menyumbangkan data informasi. Kondisi ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 di Guangzhou dengan adan masjid Wanjinzi. Sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang.